Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat AS, berjumpa lagi dengan Ustazah Anita dalam acara Siram Silaturahmi Ramadan. Puasaku boys, Ramadanku nice. Nah, hari ini kita akan bersama-sama akan mengunjungi salah satu narasumber kita yang luar biasa. Siapakah beliau? Yuk ikuti Ustazah Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mama. Bagaimana kabarnya Mama? Alhamdulillah Bu Nita, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Hari ini saya mau berkunjung ke rumah Mama nih. Boleh nggak Mama? Senang sekali. Alhamdulillah. Ayo silakan masuk. Alhamdulillah baik Mama. Alhamdulillah Sobat SDAS, kita sudah bersama narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Nasla Hasni. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali kami bisa berkunjung di sini Mama. Alhamdulillah. Ibu Nasla Hasni ini adalah salah satu wali murid dari SDAS, yaitu orang tua dari Ananda Averos yang saat ini berada di kelas 4. Tepatnya 4A ya Mama. Saya manggilnya Mama aja ya Mama. Mama aja. Ya, hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol Mama seputaran bagaimana tips pengalaman mendampingi Ananda selama berpuasa. Iya. Kemudian Ibu Nasla Hasni ini selain sebagai ibu yang hebat, beliau ini juga seorang penulis. Bisa kita lihat dari buku-buku yang ada di belakang ini, Masya Allah sekali. Beliau menulis tentang concernnya parenting ya, Mama. Buku anak, Buku anak, psikologi. Dan yang paling baru ini, yang terbaru. Ini boleh tunjukkan ya? Iya, tentu boleh. Ini buku yang terbit Februari 2025, judulnya Tirakat Orang Tua Zaman Now. Masya Allah. Buku yang ke-11 insya Allah. Buku yang ke-11, luar biasa. Dan ini adalah buku ini sambungan dari buku sebelumnya, yaitu buku Rahasia Anak Berbakti. Rahasia Anak Berbakti. Masya Allah sekali Mama. Untuk itu hari ini kita akan membahas tentunya pengalaman Mama sebagai orang tua. Bagaimana sih Mama mendampingi Ananda yang awal-awal berpuasa, biar Ananda ini tidak rewel-rewel. Biasa kalau awal-awal kan begitu, ada drama-drama ya Mama ya. Nah kira-kira tips apa sih Ma yang membuat Ananda ini bisa bersemangat dan juga menjalankan ibadah puasa ini dengan bahagia? Ya, baik. Jadi tadi Bu Nita bilangnya saya ibu hebat. Waduh ini terlalu berlebihan mungkin. Ini karena ya masih belajar juga. Kita sebagai orang tua masih terus belajar gitu. Jadi belum ada yang sempurna gitu ya. Iya, makasih pujiannya. Iya. Kalau untuk mendampingi anak-anak berpuasa awal-awal gitu kan, biasanya kalau pengalaman saya, anak-anak saya itu kalau mulai latihannya ya, pengenalan gitu kan. Iya. Itu mulai TK. Jadi, mungkin yang mulai dari usia dini sih, sebelum TK atau PAUD ya. Mungkin ya latihannya sih tahap pengenalannya mungkin dia kita ajak sahur bareng gitu kan, terus berbuka puasa, milih-milih berbuka meskipun belum puasa kan biasanya kalau usia PAUD. Masih PAUD itu masih pengenalan ya Mama. Puasa itu apa sih gitu. Mungkin ya kan biasanya dia tanya, Mama ngapain sih kok nggak makan? Dia anak makan gitu kan waktu gitu. Puasa nak, puasa itu menahan makannya, dijelaskan secara sederhana, mau kita menahan nggak makan nggak minum gitu kan sampai mulai dari subuh sampai maghrib gitu kan. Jadi sesederhana mungkin itu untuk tahap di usia PAUD perkenalan. Kalau sudah mulai dia sudah mulai latihan puasanya benar, itu biasanya anak saya itu mulai latihannya itu SD kelas 1 atau kelas 2 gitu.
Jadi TK itu masih belum sama sekali. Belum, cuma hanya ya melihat sahur gitu ya. Nanti kalau dia sarapan lapar gitu dia makan ya sudah kan. Iya. Gitu aja sih. Kalau yang baru mulai yang latihan itu kelas 1, kelas 2 tuh masih ya juga lapar mah gitu kan. Duduk gitu apa duhur ya. Duduk kan kalau orang Jawa bilang. Iya, betul. Lanjut lagi. Biasanya baru mulai full gitu anak saya baru mulai full itu kelas 3. Kelas 3 itu maghrib. Ya. Kalau kelas 1, kelas 2 memang masih duduk, kadang masih makan, tapi kadang bisa full. Antara kelas 1 kelas 2 itu masih bisa full, tapi biasanya masih banyak duduknya sih. Banyak duduk. Karena memang Ananda Averus ini juga laki-laki ya, Mah. Yang tentunya banyak sekali kegiatan fisiknya. Iya, loncat-loncat. Masih belum bisa mengontrol nih, aku harus saving energi gitu ya. Iya, belum. Dan apa ya, anak-anak kan masih belum paham. Kayak tadi ya, kita misalnya menjelaskan puasa ini menahan makan dan minum, dan sebenarnya ada kelanjutannya kan, juga menahan emosi, terus mengontrol husnudon itu apa sih bilangnya, kayak mengendalikan hati lah supaya kita tuh nggak husnudon, juga tidak gibah kan, mereka belum sampai ke situ. Iya. Untuk itu yang penting nggak makan nggak minum gitu kan. Iya, dosnya masih itu ya, Mbak. Belum paham belum paham makna sebenarnya puasa itu secara hakikatnya gitu. Jadi ya udah kita ikuti alamiahnya aja. Iya, itu sambil ketika mengikuti proses tersebut, apakah Mama sambil menyelipkan tentang makna puasa yang sebenarnya bagaimana? Biasanya kan kalau awal-awal itu kan anak-anak pasti jam berapa sih ini sih? Itu sambil diselipkan nggak? Nah, puasa itu sebenarnya tidak hanya menahan makan loh, Nak, gitu. Iya, itu udah pasti sih. Cuma ketika dia udah mulai full puasanya, biasanya ini udah kan biasanya ada zakat fitrah di sekolah kan. Iya, juga di situ diselip-selipin ini disuruh nganter sendiri ke ustadzahnya zakat fitrah itu zakatnya. Tuh kan biasanya mesti ada pertanyaan lanjut kan anak-anak itu. Betul, ya. Zakat itu bisa kita selipin ini karena puasa itu kan menahan lapar dan haus gitu kan. Nah, jadi kita juga ada berbagi juga untuk mendapatkan keberkahan tersebut ya, Mama. Untuk memahami memahami bahwa orang di luar sana yang juga banyak yang mereka itu bisa nggak makan berhari-hari. Betul, memaknai itu ya, Mama ya. Jadi sehingga mereka bisa tahu dan merasakan. Iya, sebenarnya abstrak sih anak-anak umur secara psikologis anak SD itu pas 4 ke bawah belum bisa memahami orang di luar sana kelaparan apa enggak, belum bisa sebenarnya. Tetap aja kita sounding gitu, jadi baru paham ternyata ada orang lain yang sangat membutuhkan, kita sangat beruntung gitu. Itu biasanya umur ya udah kelas 5 ke atas, ini agak gede gitu. Kalau kayak Averus gitu kan kelas 4 udah mulai paham dia. Tapi kemarin untuk kelas 3 ya belum sih. Jadi memang sering kita ajak harusnya. Jadi kalau dia itu tadi berbagi itu kita libatkan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara melibatkan itu dia empatinya tumbuh gitu. Empati, betul sekali. Pemahamannya ya mungkin tidak langsung empati sih, tapi pemahamannya tumbuh gitu. Jadi kan ketika pemahaman sudah tumbuh, jadi nanti empatinya baru akan bisa muncul gitu. Iya, betul sekali. Jadi selama ini Mas Averus ini kan juga punya kakak-kakak ya, Ma. Nah, bagaimana sih ketika sekarang ada kakaknya juga gitu kan. Nah, itu waktu di tahapan selanjutnya agar anak ini bisa memahami bahwa puasa ini sebetulnya juga dampaknya untuk yang lain, misalnya ke kesehatan atau apa. Dulu kan sudah melewati kakak-kakak juga ya, Ma ya. Nah, itu bagaimana caranya Mama untuk memahamkan itu?
Alhamdulillah harusnya anak keempat ya. Jadi emang saya lebih muda sih karena ada kakaknya itu dia tinggal nyontoh kakaknya. Iya. Jadi emang ada temennya gitu loh. Jadi ada yang kakaknya yang Afa itu yang kelas 1 SMP. 1 SMP ya betul. Itu kan juga sekitar kelas 3 kelas 4 baru bisa full gitu. Jadi ada temennya gitu, ada role modelnya yang usianya nggak terlalu beda jauh, itu malah lebih enak gitu. Jadi langsung kayak kakak gitu. Iya, kayak kakak. Biasanya kakaknya yang udah kuliah itu juga lebih nurut gitu si adiknya ini ya. Kalau kakaknya misalnya puasa gitu, saya tadarus, kan dia ikut-ikutan gitu. Alhamdulillah kalau emang mungkin anak-anak yang musuh ini lebih mudah pengalaman saya gitu. Lebih mudah ya, kakak. Iya. Iya. Baik Mama, kemudian nah selain juga kita cara mengajarkannya seperti itu ya Ma, jadi step by step aja kita sabar-sabar aja ya Ma sebagai seorang mama ya. Sabar mengikuti proses tersebut. Nah bagaimana kalau sampai di usia yang sekiranya harusnya dia tuh sudah paham, tapi ada beberapa anak yang belum mau ataupun masih berat untuk melaksanakan itu dan menganggap itu sebagai aduh puasa lagi kayak gitu, itu gimana caranya? Ini kasih skill reward. Wah iya betul. Biasanya anak saya gitu mulai kelas 4 gitu, pas 3 kelas 4 kan udah mulai paham kan. Jadi ada ribetnya, berapa hari puasa fullnya, kalau yang beduk nggak gitu, yang full berapa, 10.000 gitu. Wah iya. 20 hari dia dapat 20, jadi semakin banyak semakin banyak yang full, semakin banyak dapat ribetnya gitu kan. Apalagi anak-anak tahu ribetnya uang nih, wah. Dari depan itu udah kesepakatan. Gimana ini ribetnya apa gitu, uang ya sehari kalau full 10.000 gitu atau berapa gitu, serahkan kesepakatan kita. Jadi dia semangat gitu. Jadi selain juga kita memberikan pemahaman, kita juga bisa kasih reward ya Ma. Nah kira-kira kalau menurut Mama menu harian itu berpengaruh nggak sih kalau hari ini menunya ini gitu, biar anak-anak tuh semangat untuk sahur ataupun buka, itu berpengaruh nggak? Ya itu juga penting sih, kalau anak-anak itu harusnya, maksudnya kita tuh pakai bisa metode itu juga, karena kan orang tua sama anak-anak beda. Kalau kita prinsip kita yang udah paham gitu ya, udah lebih paham maksudnya dari mereka gitu. Kalau saya sendiri tuh kalau misalnya berbuka tuh udah es teh, ya udah saya nggak pakai es teh gitu. Jadi kan biasanya kalau anak-anak kan satu meja apa iya, kita kan udah nggak gitu juga, maksudnya kalau udah satu ya udah satu, nanti yang satunya dimakan nanti habis taraweh atau gimana. Kalau anak-anak kan itu jadi nggak apa-apa sih untuk sementara, karena dia kan masih belajar. Jadi apa menunya dia sukanya apa gitu, ya udah kita turutin dulu. Yang seperti kata Musbah itu kan pernah bilang untuk menjaga, kan dia sudah mau puasa ya, udah mau puasa, udah mau sholat, udah mau ikutin gitu. Jadi untuk menjaga menjaga jalannya itu, menjaga jalannya kan masih kalau mungkin kita udah dewasa udah mulai stabil ya kan, menjaga jalannya anak yang masih masih kadang-kadang sana sini gitu, menjaga gitu. Jadi kita harus penuhi dulu gitu. Jadi kayak jajan gitu, mau jajan apa ya udah, kalau selama untuk menjaga, kita tuh niatnya kalau dia tuh mau jajan gitu ya, kita niatnya ya udah kita niatkan untuk menjaga jalannya dia menuju Allah gitu. Masya Allah. Iya. Saya terrekam banget itu nasihatnya. Jadi kita tuh selama kita masih ada duit dan selama permintaannya nggak aneh-aneh gitu, anak-anak kan selama boleh lah, masih terjangkau gitu kan. Iya. Udah mau ngaji kok, udah puasa kok. Berhak dapat reward itu ya Ma. Iya. Baik Mama. Nah ini Mama, kadang-kala nih Ma, yang paling berat itu menurut Mama ketika anak-anak itu penanaman
pembelajaran puasa itu ketika dia pada tahapan apa Mama? Yang menurut Mama itu ini gimana ya supaya anak ini tuh mau melakukan apa, misalnya sahur. Kadang kan nggak mau sahur, rewel-rewel, atau nggak mau ngaji, atau mau puasa tapi nggak mau sholat. Menurut Mama itu hal yang paling ini apa Mama? Yang perlu kita jaga itu. Kita jaga ya. Mungkin ya kalau memang anak-anak itu kan dia masih masa belanja, dan memang sampai tua pun kita juga masih masa belanja. Betul. Dan memang apa ya? Kalau saya prinsipnya selama dia masih belum balik, sebenarnya ini prinsip agama juga sih. Iya. Selama dia masih belum balik, kalau dia masih rewel nggak mau sahur, ya udahlah, oke, kita toleransi kan. Tapi tetap kita sonding. Kalau saya emang saya sonding, sekarang umur berapa sih Fer? Gitu. Umur 10, harusnya kalau nggak mau sholat, itu dipukul loh, gitu kan. Ada hadisnya saya sebutkan lah hadisnya. Iya. Harus dipukul loh, lagi nanti mau dipukul apa mau sholat, gitu kan. Gitu. Jadi kayak puasa gitu, kalau baliknya anak laki-laki kan SMP kelas 2, kelas 3 ya. Nah itu pokoknya saya percaya agak ini sih, selama dia belum balik masih bisa kita longgari, bukan longgar ya, toleransi lah gitu. Nanti kalau ketika sudah balik baru mungkin agak kerengin dikit gitu, agak kerengin dikit. Tapi ya memang harus contoh juga sih dari kita ya, Jadi kita apa namanya, ingin anaknya suka sholat ya ini sholat. Kita sebagai orang tua, puasa juga, pokoknya segala macam itu ya memang dari kita dahulu gitu. Jadi anak-anak meskipun dia rewel nggak mau sahur, dia belum rewel nggak mau puasa dulu, tapi sebenarnya ketika melihat kita puasa kan udah apa namanya, udah tertanam, terekam. Iya, terekam. Jadi insya Allah nanti ketika pada saatnya dia udah balik dan kita kereng, sedikit kereng gitu. Apa kereng bahasa Indonesia apa? Iya, sedikit ini ya, sedikit strength sama dia bisa menerima gitu. Karena memang ada dalam hadis juga, ada di Al-Quran juga disebutkan juga ya Mama ya. Kita perlu menyelipkan itu. Ya. Kalau dari Mama, kemudian Papa sendiri bagaimana support untuk anak-anak, terutama untuk yang dari adik sampai ke kakak ini, gimana caranya Papa ini bisa masuk di situ berperan untuk menguatkan mereka dalam bulan suci Ramadan ini, Mama? Ya, memang peran ayah itu luar biasa penting ya. Jadi memang ya kesepakatan ayah dan mama itu, baba dan mama itu memang kita sama-sama apa namanya, meskipun caranya baba sama mama berbeda, tapi kita satu tujuan. Jadi kan baba mungkin lebih suka ngajak ini, kalau pas puasa gini suka ngajak berbuka di safari masjid gitu kan. Jadi terkenal sekali itu. Jadi yang lalu Bapak suka ngajak sini gitu. Jadi setiap harinya berganti dari masjid ke masjid gitu. Ya, nggak setiap hari sih, maksudnya dalam seminggu itu 2 kali atau 2 kali. Ayo kita buka di sana gitu. Sambil kenalan sama masjid-masjid itu. Jadi memang penting gitu, Bapak juga itu peran ayah itu sangat penting ya, termasuk teladan itu tadi kan. Sholat gitu kan, jadi imam babahnya gitu kan. Iya, betul. Itu memang jadi ada pepatah yang sangat penting ini juga, satu teladan lebih baik dari 1000 nasihat. Jadi apalagi kalau ayah kan, bapak kan nggak banyak bicara ya, iya, udah langsung kasih contoh, langsung teladannya di situ. Ya, kalau mungkin kalau mama lebih banyak cerewetnya. Iya. Sudah umum itu ya Mama ya. Jadi gimana ya, pokoknya kita harus ya sefrekuensi lah, baba sama mama itu idealnya ya kita itu sebagai orang tua harus komunikasi, gimana nih enaknya gitu. Ya Mama. Yang terakhir ini ya Sobat SDAS, apa sih Mama pesan dari
untuk mama-mama muda nih. Kalau mama kan sudah 4 putranya. Yang pertama itu usia berapa mama? 23, Masya Allah, sampai yang terakhir Mas Averus ini ya 10 ya. 10 tahun. Nah, kira-kira untuk pesan untuk para orang tua SDAS, mungkin ada tips yang paling mama terapkan di keluarga mama itu seperti apa? Untuk dalam Berpuasa, iya. Ya. Memang ya itu aja tadi, kita tetap harus tahu apa tahap-tahapan perkembangan anak. Jadi misalnya tadi saya sempat spill sedikit. Misalnya kalau umur sekian, oh dia masih belum balik, ya udah kita agak longgarin, agak toleransi gitu aja, sabar gitu. Maksudnya kalau dia rewel ya udahlah, nggak apa-apa, minta jajan apa gitu, buka puasa gitu ya, misalnya selama nggak aneh-aneh gitu, dan selama masih sehat, apa makanan sehat bergizi gitu, bolehlah kita turuti ya. Jadi kan dalam rangka untuk juga memberi reward juga, menjaga dia supaya dia tetap berpuasa. Itu aja sih simpelnya gitu. Iya, baik Mama, hari ini sangat banyak sekali yang sudah kita bahas, mulai dari bagaimana tips untuk berpuasa anak-anak dari awal. Mama sudah menyampaikan mulai dari PAUD, ternyata kita sudah harus mengenalkan nggih Mama nggih. Biar kita mengalir saja sesuai tahapan anak-anak sampai dia memang betul-betul mau menjalani itu dengan sungguh-sungguh dan bahagia tentunya. Ya. Mungkin itu saja dari Ustadzah Nita. Kita tutup acara ini dengan say hamdalah together ya Mama ya. Mari kita tutup acara ini dengan say hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari Ustadzah Nita. Kita akan bertemu lagi di acara siram selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.